Kelompok materi berikut yang berupa unsur adalah. Nah, yang ditanya ini semuanya termasuk unsur. Kita lihat opsi pertama, tanah, sirup, dan kuningan. Oke, dari sini apakah tanah itu unsur? Bukan ya. Sirup apakah unsur? Juga bukan, dia campuran. Kuningan, ya. Nah, berarti di sini A bukan, karena di sini diminta semuanya itu unsur. Besi unsur, iya. Emas, iya. Perak, iya. Nah, berarti ketiga-tiganya unsur, berarti tak kunci ya, jawabannya B. Nah, lanjut kita lihat opsi berikutnya. Udara apakah unsur? Bukan ya, dia campuran. Kalsium iya, klorin iya, tapi karena udara bukan merupakan unsur, dia campuran, maka C bukan jawabannya. Juga dengan D, gula pasir itu senyawa, garam dapur senyawa, cuka juga senyawa. Berarti benar jawabannya adalah B ya. Jadi yang merupakan kelompok unsur di sini adalah besi, emas, dan perak. Oke, kita next soal 22. Hari Jumat malam kemarin di rumah Sinta sedang ada pemadaman bergilir. Untuk menerangi rumahnya, Sinta menyalakan lilin. Setelah beberapa lama, lilin tersebut meleleh. Jenis perubahan yang terjadi pada lilin adalah perubahan A fisika, B kimia, C sementara, D permanen. Nah, kita lihat di sini peristiwa lilin meleleh. Nah, peristiwa perubahan wujud, apakah itu mencair, kemudian menguap, mendidih, mengembun, semuanya itu merupakan perubahan fisika. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan zat baru, hanya wujudnya saja yang berubah. Maka di sini perubahan lilin dari padat dia berubah menjadi cair, berarti masuk ke perubahan fisika. Kenapa? Tidak menghasilkan zat baru, komponennya tidak berubah. Nah, artinya dia masih tetap lilin tadi, cuman wujudnya saja yang berubah. Dan ketika didinginkan, dia kembali seperti semula, dia menjadi padat. Maka jawabannya A ya. Oke, lanjut soal 23. Hari ini Galuh membawa bekal makan siang ke kantor. Karena banyaknya pekerjaan, ia lupa makan bekal tersebut hingga jam pulang. Bekal tersebut juga tertinggal di kantor. Esoknya sampai ia ke kantor, ia buka kotak makannya. Ternyata nasi tersebut mengeluarkan bau busuk dan cairan seperti lendir. Perubahan tadi pada nasi tersebut termasuk perubahan fisika, kimia, sementara, atau biologi. Maka jawabannya adalah perubahan kimia. Kenapa perubahan kimia? Karena dia menghasilkan zat baru. Nah, menghasilkan zat baru ya. Zat baru. Nah, dan penjelasan Ustazah sudah pernah jelaskan juga kemarin bahwa perubahan kimia ini ada beberapa macamnya. Bisa karena perkaratan, bisa karena pembusukan, bisa karena pembakaran, kemudian bisa juga karena fermentasi. Nah, berarti pembusukan ini masuk kepada perubahan kimia. Kenapa? Karena menghasilkan zat baru. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat dari perubahan bau, kemudian perubahan rasa, kemudian perubahan warna, kemudian timbulnya adanya gas ya. Maka itu ciri-ciri dari perubahan kimia. Oke. Next soal 24. Tanggal 12 Oktober 2012 merupakan hari yang cukup mencekam di Indonesia, khususnya di Bali. Di hari itu tadi peristiwa meledaknya bom. Nah, peristiwa meledaknya bom di Kuta, Bali. Meledaknya bom merupakan salah satu contoh perubahan A fisika, B kimia, C biologi, atau D permanen. Jawabannya adalah jawabannya adalah perubahan kimia. Meledaknya bom ya. Nah, jelas ini merupakan perubahan kimia. Oke, 25. Setelah bermain futsal, Bayu selalu minum es teh. Nah, teman, kebiasaan ini kurang bagus ya. Nah, awalnya es batu di minuman Bayu ada cukup banyak. Nah, setelah ia tinggalkan beberapa saat, es tersebut habis. Nah, kemana perginya ya? Nah, proses yang terjadi menunjukkan perubahan A fisika, B kimia, C biologi, atau D sementara. Nah, kita lihat es di sini berarti awalnya wujudnya padat. Nah, ketika kita biarkan lama-lama, maka dia akan berubah menjadi cair. Maka terjadi proses mencair dari padat berubah menjadi cair. Nah, itu dikatakan esnya tadi itu habis. Maka kita ingat yang tadi ya, peristiwa perubahan wujud merupakan perubahan fisika. Kenapa? Karena dia wujudnya saja yang berubah dari padat berubah menjadi cair.
komponennya tetap sama-sama air. Oke, berarti jawabannya adalah A ya, perubahan fisika. Oke, next. 26. Bayu ingin memisahkan antara air dengan pasir. Ia menggunakan penyaring berupa kertas saring. Air yang berhasil dipisahkan dari pasir tersebut air yang berhasil dipisahkan dari pasir disebut. Nah, kita ingat ya, jadi di proses penyaringan maka nanti akan dua yang kita peroleh ya. Nah, ini twing gitu ya. Proses penyaring ini akan dua kita peroleh ya. Maka ketika menyaring, kalau air dengan pasir, maka di atas sini nanti akan tinggal pasir. Nah, di bawah sini nanti air ya. Nah, berarti di sini ditanya air itu apa sih dalam proses penyaringan ini sebut apa? Nah, air ini kita sebut dengan filtrat. Nah, filtrat. Apa itu filtrat? Filtrat merupakan hasil dari filtrasi. Nah, pasir di sini kita sebut dengan residu. Nah, air itu merupakan residu. Residu itu apa? Residu itu ampasnya. Maka di sini air yang berhasil dipisahkan dari pasir kita sebut dengan filtrat. Nah, filter itu apa, Zah? Filter itu alat penyaringnya. Kalau di sini berarti filternya kertas saring. Nah, gitu ya, kertas saring. Filtrasi itu apa? Prosesnya. Proses pemisahan campuran dengan penyaringan itu kita sebut dengan filtrasi. Jadi C dan D itu sebenarnya sama ya. Oke, itu 26. Jadi air kita sebut dengan filtrat. Next, soal 27. Retno merupakan seorang relawan yang membantu kegiatan donor darah. Saat akan menguji darah, ia harus memisahkan antara sel darah merah dari plasma darah. Metode pemisahan campuran yang dilakukan Retno adalah, mana metode pemisahan campuran yang cocok untuk memisahkan sel darah merah? Maka jawabannya adalah sentrifugasi. Jadi sentrifugasi digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus sekali. Nah, contohnya di sini sel darah merah dari plasma darah. Oke. Next, soal 28. Metode pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan titik didih disebut dengan metode destilasi. Benar ya. Jadi proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih disebut dengan destilasi. Nah, kalau filtrasi apa? Pemisahan campuran berdasarkan ukuran molekulnya, ukuran partikelnya. Nah, kalau evaporasi, proses pemisahan campuran dengan cara penguapan. Ada salah satu zatnya nanti yang bisa menguap, misalnya untuk mendapatkan garam dari air laut. Kemudian sublimasi. Kalau sublimasi proses pemisahan campuran di mana salah satu zat itu dapat menyublim ya. Jadi kalau soal 28 ini metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih maka kita sebut dengan destilasi ya. Jadi kalau kita uraikan ini ukuran partikel ya. Kalau ini penguapan. Kalau ini menyublim. Contohnya kapur barus dan lain-lain ya. Oke. 29. Perhatikan fase-fase di bawah ini. Ada penguapan, ada penyubliman, ada pengembunan, ada pelelehan. Fase-fase yang termasuk dalam pemisahan campuran dengan metode destilasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, destilasi kita ingat dalam proses destilasi berarti di sini kan campuran itu dipanaskan dulu. Maka ketika dipanaskan terjadi peristiwa penguapan. Nah, setelah itu dia masuk ke pendinginan. Jadi ketika setelah dia menguap kemudian didinginkan, maka dari uap dia akan terjadi peristiwa pengembunan. Nah, embunnya itu nanti ditampung tersebut dengan destilat. Nah, destilat ini merupakan hasil dari destilasi. Maka di sini jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Penguapan dan pengembunan. Jadi karena ini opsinya ada 2 maka A dan C ya. Oke, next soal berikutnya.
30. Gading membeli jajanan di depan sekolah. Jika ia ingin menguji komponen pewarna dalam jajanan tersebut, maka metode pemisahan campuran yang bisa ia gunakan adalah, nah ini menguji kandungan pewarna. Nah, ingat yang kemarin ya, bagaimana cara memisahkan warna-warna yang ada di dalam tinta. Nah, sama juga ini, cuman ini untuk menguji kandungan warna dalam jajanan. Maka metode yang bisa kita gunakan adalah kromatografi ya. Jadi kromatografi ini salah satu metode pemisahan campuran untuk memisahkan zat-zat warna dalam suatu zat yang bercampur. Oke. 30. Next, 31. Nah, kita lihat nih ada beberapa pemisahan, memisahkan santan dan ampas kelapa, alkohol dan air, terigu dan air, spiritus dan air, garam dan air. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara destilasi. Berarti di sini kita cari ada zatnya yang bisa menguap. Nah, kalau santan dan ampas kelapa bisa enggak? Enggak ya. Nah, kemudian alkohol dan air, iya, alkoholnya bisa menguap. Berarti bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Terigu dan air, tidak. Nah, spiritus dan air, iya. Kemudian garam dan air, tidak. Maka di sini jawabannya yang bisa dipisahkan dengan cara destilasi adalah 2 dan 4. Ada jawabannya? Oke, karena tidak ada, maka soal ini kita bonuskan. Oke, jadi di sini tidak ada jawabannya ya. Oke. Next, 31. Oke, Tantri ingin memisahkan campuran garam dan iodin. Ia melakukan proses pemisahan campuran seperti pada gambar di atas. Metode pemisahan campuran yang ia lakukan tersebut adalah, oke, jadi kalau kita perhatikan di sini prosesnya ini, nah iodin, nah ini sifatnya dia bisa menyublim. Nah, jadi proses pemisahan campuran di mana salah satu zatnya bisa menyublim, proses pemanasan. Jadi sini iodinnya dipanaskan, nanti dia jadi peristiwa penyubliman. Kemudian nanti di sini karena ada es batu, maka tadi peristiwa pendinginan gas yang jadi dari padat berubah menjadi gas, kemudian kembali lagi menjadi ke padat. Maka ini proses ini kita sebut dengan sublimasi. Oke. Jadi pemisahan campuran garam dan iodin ini melalui proses sublimasi. Oke. Lanjut 33. Siva sedang memasak di dapur. Saat memasak, ia menggunakan beberapa bumbu dapur, salah satunya garam. Proses pembuatan garam menerapkan metode pemisahan campuran yaitu, nah apa di sini? Ya, jawabannya adalah evaporasi melalui penguapan. Jadi proses pembuatan garam itu dari air laut diperoleh melalui penguapan, di mana air laut itu diuapkan, maka tinggallah kristal-kristal garam. Oke. 34. Pada pemisahan campuran secara evaporasi, bagian yang diuapkan adalah, nah apanya yang diuapkan? Nah yang diuapkan, nah kalau misalnya dalam air laut, berarti kan dalam air laut ini ada garam. Apanya yang diuapkan? Berarti airnya kan, berarti air ini apa? Air ini adalah pelarut. Nah, berarti di sini jawabannya adalah B ya. Pelarutnya yang diuapkan. Oke. 35. Arga ingin memisahkan serbuk besi dari tanah. Ia menggunakan magnet untuk menarik serbuk-serbuk besi tersebut. Ini serbuk besi ya. Nah, metode pemisahan yang Arga lakukan disebut medan magnetik, atraksi magnetik, induksi magnetik, atau gaya magnetik. Ya, atraksi magnetik. Jadi atraksi magnetik, jawabannya atraksi magnetik ya. Jadi pemisahan campuran di mana salah satu zatnya itu bisa ditarik oleh magnet. Jadi pemisahan campuran ini kita sebut dengan atraksi magnetik. Oke, nah saja itulah pembahasan soal pra-UH kita. Mudah-mudahan Antuna semuanya paham, dan silakan Antuna semuanya mengulang pelajaran untuk persiapan UH pekan depan. Oke, itu saja dari Ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.